Halo praktikan, selamat datang di lab ke-6. Nah, di lab kali ini kita akan belajar mengenai money growth and inflation. Aku yakin teman-teman semua pasti udah nggak asing nih dengan namanya inflasi gitu. Pasti udah sering banget kan dengar kata inflasi ini di berita-berita. Nah, tapi sebenarnya apa sih inflasi itu? Jadi, inflasi itu adalah fenomena ketika harga barang ataupun jasa secara umum di perekonomian meningkat dari suatu waktu ke waktu. Nah, jadi teman-teman tuh nggak bisa bilang kalau misalkan hanya ada satu atau dua barang doang yang harganya itu meningkat, itu nggak bisa dikatakan sebagai inflasi. Jadi ini adalah harga barang atau dan jasa secara umum gitu. Nah, biasanya orang-orang tuh kalau mendengar kata inflasi cenderung kurang suka gitu ya sama fenomena inflasi. Nah, jadi ketika inflasi itu terjadi, ya kan, itu berarti harga barang dan jasa di perekonomian meningkat. Kalau harganya meningkat, berarti kita sebagai konsumen itu kan harus mengeluarkan lebih banyak uang gitu untuk membeli barang ataupun jasa yang sama. Nah, artinya ketika harga barang itu meningkat, itu akan menurunkan nilai uang yang kita pegang atau menurunkan value of money. Kayak gitu. Nah, hubungan antara value of money dan juga inflasi ini bisa kita lihat dalam sebuah kurva. Nah, ini adalah kurvanya. Kurva ini tuh agak sedikit berbeda ya dari yang biasa kita pelajarin di lab-lab sebelumnya. Di sini kita lihat ada horizontal aksisnya, yaitu quantity of money atau jumlah uang di perekonomian. Kemudian untuk vertical aksisnya yang di sebelah kanan ini, itu menunjukkan value of money atau nilai dari uang yang kita pegang. Nah, value of money ini dihitung dari 1 per P atau 1 per price level. Oke, kalau teman-teman perhatikan angka 0-nya kan ada di sini ya. Berarti kalau semakin ke atas, tuh value of money-nya semakin tinggi. Lalu kalau misalkan semakin ke kanan, itu berarti quantity of money-nya semakin banyak. Lalu yang berbeda dari kurva ini adalah sekarang kita punya satu vertical axis lagi nih di sebelah kanan. Nah, ini menunjukkan tingkat price level gitu, tingkat harga. Ini tuh agak berbeda ya, si price level ini itu dia angka 0-nya dimulai dari atas. Jadi semakin ke bawah itu akan semakin tinggi price levelnya. Itu menunjukkan hubungan antara price level yang berbanding terbalik sama value of money. Oke, di sini kita juga bisa lihat di dalam grafik ini ada kurva money demand. Money demand ini menunjukkan jumlah uang yang ingin masyarakat itu pegang. Gitu. Makanya slope-nya itu negatif. Kenapa? Karena ketika nih harga-harga barang itu meningkat gitu ya, semakin price level semakin tinggi gitu, quantity of money yang mau mereka pegang itu semakin besar. Karena kan sekarang untuk membeli barang atau jasa, mereka harus keluarin lebih banyak uang lagi. Seperti itu. Nah, lalu ketika price level-nya itu meningkat, misalkan nih meningkat yang tadinya equilibrium-nya kan ada titik 2 nih, terus meningkat jadi keempat, itu value of money juga ikut menurun. Yang tadinya setengah jadi 1/4. Karena kan value of money dihitung dari 1 per price level. Jadi sekarang value of money-nya adalah 1 dibagi dengan 4. Kayak gitu. Selanjutnya ada kurva money supply. Nah, ini juga berbeda dari chapter-chapter sebelumnya. Kalau di chapter sebelumnya itu kurva supply itu kan selalu kita temuin memiliki slope yang positif. Kalau ini sekarang bentuknya adalah vertikal. Hal ini disebabkan karena money supply itu hanya ditentukan oleh bank sentral. Gitu. Hanya bank sentral lah yang bisa menentukan jumlah uang beredar melalui berbagai instrumen-instrumen kebijakan moneter yang udah kita pelajarin di lab sebelumnya. Ketika kurva money supply dan juga money demand ini berpotongan, maka itu akan terbentuk titik equilibrium. Gitu. Nah, ketika ada perubahan dari price level, itu kan berarti orang-orang akan money demand-nya akan lebih besar nih dibandingkan dengan
money supply. Nah, itu hanya akan terjadi di jangka pendek aja. Di jangka panjang, price level-nya itu akan balik ke semula. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke contoh soal. Misalkan, bank sentral itu memutuskan untuk menurunkan reserve ratio. Apa sih yang akan terjadi? Oke, kalau kita ingat-ingat lagi, bank sentral itu kan mereka memiliki kebijakan mengatur reserve ratio. Ketika reserve rasionya itu diturunkan, berarti bank komersial itu bisa meminjamkan lebih banyak uang nih ke masyarakat, dan akhirnya money supply-nya pun akan meningkat. Karena money supply-nya itu meningkat, maka kurva money supply di sini itu akan shifting ke sebelah kanan, dari MS1 sekarang menjadi MS2. Lalu ketika kurva money supply-nya ini shifting ke sebelah kanan, itu kan akan tercipta equilibrium baru ya, yang tadinya di titik A, sekarang ada di titik B. Di titik B ini, kalau teman-teman bisa lihat, price level-nya itu meningkat, gitu. Yang tadinya $2, sekarang jadi $4. Dan value of money-nya juga jadi menurun, yang tadinya setengah menjadi 1/4. Kayak gitu. Jadi, di sini kita bisa simpulkan kalau money supply itu peningkatan pada money supply itu akan meningkatkan price level dan menurunkan value of money. Oke, kan kita udah tahu ya, kalau misalkan perubahan dari money supply atau perubahan quantity of money itu bisa mempengaruhi price level. Tapi gimana nih si perubahan quantity of money itu apakah juga bisa mempengaruhi output, mempengaruhi employment, terus mempengaruhi real interest rate, real wage? Apakah dia juga berpengaruh terhadap variabel-variabel yang udah aku sebutin tadi? Oke, mungkin sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita bakal kenalan dulu nih sama yang namanya the classical dichotomy dan juga monetary neutrality. Jadi, kalau di perekonomian itu, semua variabel perekonomian terbagi menjadi dua nih. Ada yang nominal dan juga ada yang real variable. Kalau misalkan yang nominal, itu dihitung dalam satuan monetary units, gitu, dalam satuan moneter. Sedangkan kalau real variable itu dia dihitung dengan satuan physical unit atau barang fisik kayak gitu. Oke, mungkin biar memudahkan, contohnya gini. Misalkan ada petani. Nah, petaninya itu dia habis menjual jagung gitu ke pasar. Nah, pendapatan yang dia terima dari menjual jagung tersebut itu disebut sebagai nominal variable. Tapi jumlah jagung yang dia berhasil jual itu disebut sebagai real variable. Kalau misalkan real variable itu dia nggak akan terpengaruh sama yang namanya perubahan quantity of money, kayak gitu. Nah, maka dari itu kita bisa bilang nih, real variable itu memiliki monetary neutrality. Selanjutnya, kita bakal kenalan nih sama velocity dan juga quantity equation. Jadi, velocity itu menunjukkan kayak seberapa sering sih sebuah uang itu dia berpindah tangan dalam perekonomian. Velocity of money ini bisa dihitung dari dengan cara membagi nominal GDP dibagi dengan quantity of money. Nah, kita kan di lab sebelumnya juga udah belajar. Nominal GDP itu adalah price dikali dengan quantity of output. Oke, lalu velocity, kalau kita udah ketemu hasilnya tuh gimana sih cara menginterpretasikan velocity ini? Nah, kita contoh ini. Anggaplah di sebuah perekonomian itu hanya memproduksi pizza doang. Dan dalam setahun, perekonomian tersebut memproduksi 100 pizza, di mana satu pizzanya itu dijual dengan harga $10. Tapi di perekonomian tersebut, total uang yang beredar itu hanya ada $50. Lalu, berapa nih velocity of money-nya? Nah, sesuai dengan rumus tadi, gitu ya, kita bisa hitung velocity of money-nya itu adalah $10, itu price pizzanya, dikali dengan quantity pizzanya, yaitu 100 pizza, dibagi dengan total money-nya, yaitu $50. Ketemukan hasilnya itu 20. Artinya apa?
Artinya, eee, untuk membelanjakan $1.000, 1.000 itu dapat dari $10 dikali dengan 100 ya. Untuk membelanjakan, $1.000 gitu, tapi masyarakat itu cuma punya $50, maka setiap dolarnya itu harus berpindah tangan sebanyak 20 kali dalam 1 tahun. Itu maksud dari si velocity of money. Dari rumus velocity of money ini, kita itu bisa mengubah equation-nya, memindah si quantity of money-nya ini ke ruas sebelah kiri. Nah, kalau dipindah ruas jadinya kan seperti ini nih. M dikali V sama dengan P dikali Y, kayak gitu. Lalu, apa sih yang bisa kita tangkap dari equation yang baru ini? Oh ya, jadi nama equation ini tuh adalah quantity equation ya. Quantity equation ini memberitahu kita kalau misalkan perubahan dari quantity of money itu hanya akan mempengaruhi price level. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena gini teman-teman, velocity of money itu dia cenderung stabil. Jadi kita bisa menganggap si velocity of money itu konstan gitu ya. Nih makanya ada tanda strip kayak gini di atas V-nya. Berarti kalau velocity of money-nya konstan, kalau quantity of money-nya berubah, maka harus diikuti dengan apa? Harus diikuti dengan peningkatan atau penurunan dari price level atau dari quantity of output. Tapi pada kenyataannya, quantity of output itu kan dia merupakan real variable. Nah, makanya di sini real variable-nya itu pun, makanya di sini quantity of output-nya juga dikasih tanda konstan, karena dia tidak akan terpengaruh sama perubahan dari quantity of money. Maka dari itu, ketika quantity of money berubah, yang akan berubah hanyalah si price level-nya aja. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan mengenai hubungan antara money growth dan juga inflation. Untuk lebih lengkapnya, kalian dapat membaca dari modul maupun dari buku MenQ.